Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan nama saya Raihan Fahriza Yose dengan nomor induk mahasiswa 205210143 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hukuman pidana mati. Yang pertama, pengertian hukuman pidana mati. Hukuman pidana mati adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan negara, atau kejahatan terorganisir lainnya. Hukuman ini dijatuhkan melalui proses pengadilan yang adil dan melibatkan sejumlah tahapan persidangan yang lengkap. Menurut Wirjono Projodikoro, di dalam bukunya, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada halayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu, hukuman mati dilaksanakan di muka umum. Penyebab-penyebab terpidana mati. Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden yang berada pada pasal 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang yang berada pada pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu musuh waktu perang yang berada pada pasal 124 ayat 1. Yang keempat, menyebabkan huru-hara yang berada pada pasal 124 BIS. Yang kelima, makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat, pasal 140 ayat 3. Yang keenam, pembunuhan berencana, pada pasal 340. Yang ketujuh, pencurian dengan kekerasan, yang berada pada pasal 365 ayat 4. Yang terakhir, pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai, yang berada pada pasal 444. Selanjutnya, ada penyebab pidana mati di luar KUHP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada sejarah pidana mati. Hukuman pidana mati atau eksekusi mati telah digunakan oleh berbagai negara dan budaya sepanjang sejarah. Dapat dilihat kepada zaman kuno dulu, bentuk dan praktik hukum pidana mati telah berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Di Mesir kuno, hukuman pidana mati telah digunakan sejak periode Fir'aun. Di Yunani kuno, hukuman mati menjadi semakin umum pada abad ke-5 sebelum Masehi dan digunakan untuk kejahatan seperti pembunuhan, pengkhianatan, dan pemberontakan. Di Romawi kuno, hukuman pidana mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan digunakan secara luas. Pada abad pertengahan, hukuman pidana mati menjadi lebih teratur dan sering digunakan untuk kejahatan seperti sihir, perampokan, dan pembunuhan. Pada abad ke-18, ideologi pencerahan Eropa menginspirasi banyak negara Eropa untuk membatasi penggunaan hukuman mati. Dengan beberapa negara bahkan menghapuskan hukuman tersebut. Namun,
Hukuman pidana mati tetap digunakan secara luas di seluruh dunia, termasuk di negara Amerika Serikat dan banyak negara Asia dan Afrika. Beberapa negara telah mencapai penghapusan hukuman pidana mati, dan banyak negara lain membatasi penggunaannya dalam kasus-kasus tertentu. Namun, hukuman pidana mati masih digunakan di beberapa negara untuk kejahatan seperti pembunuhan, terorisme, dan pengkhianatan negara. Selanjutnya, ada pelaksanaan dalam hukuman mati. Di Indonesia, hanya satu pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana, yang berada pada pasal 11 pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer harus dilakukan oleh regu tembak. Pada Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, sebelum Undang-Undang Nomor 2 PNPS pada tahun 1964, Algojo melakukan tiang gantungan dengan menggunakan tali di leher narapidana dan mengikatnya ke tiang gantungan dan menjatuhkan meja ke orang yang berdiri. Ketua penuntut atau jaksa yang tugasnya memberitahukan kepada terpidana tentang pelaksanaan pidana mati sebanyak 3 kali dalam waktu 24 jam. Jika terpidana memiliki sesuatu untuk dikatakan pernyataan atau pesannya, akan diterima oleh jaksa agung ataupun jaksa. Jika terpidana hamil, hukuman mati akan dilakukan 40 hari sebelum kelahiran anaknya. Selanjutnya, banyaknya terjadi pro dan kontra pada pidana hukuman mati. Kontra terlebih dahulu, orang yang tidak menerima hukuman mati menganggap hukuman ini tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab, yang digariskan dalam Pancasila. Salah satu konflik seputar hukuman mati muncul dari amandemen kedua pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk melindungi hidup dan keberadaannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, termasuk negara. Selain itu, hukuman mati dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan, bukan untuk membalas. Hukuman mati dianggap tidak mampu menghilangkan kejahatan dalam masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Yang penting bukanlah beberapa banyak kejahatan yang dilakukan dengan hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan ditegakkan dan bagaimana perasaan para korban tentang kejahatan hal itu. Yang kedua, terjadinya pro kontra. Menurut Roslan Saleh, penggunaan hukuman pidana mati dalam sistem peradilan Indonesia masih sangatlah kontroversial dan memunculkan banyak perdebatan. Roslan Saleh menyatakan bahwa hukuman pidana mati tidak efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa banyak terpidana yang divonis hukuman mati ternyata tidak bersalah dan telah diputuskan tanpa bukti yang cukup atau persidangan yang adil. Oleh karena itu, menurut Roslan Saleh, menghapuskan hukuman pidana mati dari sistem peradilan Indonesia adalah sebuah langkah yang sangat amat penting untuk menjaga hak asasi manusia dan memastikan keadilan dalam proses hukum. Namun, ia juga menyadari bahwa proses penghapusan hukuman mati ini tidak mudah dan memerlukan perubahan dalam pandangan masyarakat dan para pembuat kebijakan. Mungkin untuk pro-nya, orang-orang yang setuju dengan hukuman mati
percaya bahwa hukuman ini pantas diberikan kepada penjahat sadis. Karena jika tidak dilakukan ada ketakutan akan mengurangi perbuatan tersebut. Pidana ini dianggap sesuai dengan tujuan umum hukum pidana, yaitu pencegahan kejahatan dan perlindungan kepentingan individu. Hukuman mati dianggap menakutkan bagi masyarakat. Hukuman mati merupakan pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui banyak negara. Hukuman ini merupakan hukuman yang paling berat bagi pembuat kejahatan yang secara serius melanggar hak asasi manusia orang lain. Pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, menurutnya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, setiap orang harus menaati hukum dalam menjalankan hak dan kebebasannya, sehingga tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa membatasi hak asasi seseorang terhadap hak orang lain adalah demi terciptanya ketertiban umum. Dengan demikian, hukuman mati dapat menciptakan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia orang lain. Seperti itu saja presentasi dari saya. Saya Ryan Faryuza Yose. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.